Ya, sebenarnya dana party hospitality ini tuh satu yang saya pentingkan adalah untuk legacy. Ya, legacy yang dalam artikan yang saya bisa turun temurunkan kepada the next generation. Selamat pagi semua, salam hospitality. Saya adalah Roni Tandanu sebagai CEO dari Danapati Hospitality Management. Kalau bercerita Danapati, tentu kita nggak boleh lupa dengan sejarah awalnya. Kita sebenarnya terjun terlebih dahulu di bidang properti. Itu dari tahun 2012. Jadi pada saat itu kita diberkati dan mendapatkan lahan yang cukup strategis di Nusa Dua Bali. Lahan sih tidak terlalu besar, tapi lokasinya sangat bagus dan kita membuatkan konsep homey hotel, ya homey city hotel. Nah dari situ barulah ada namanya The Nest Hotel yang berada di Nusa Dua. Kemudian kita juga ada satu resort, mini resort yang berada di Uluwatu, Bali. Jadinya tuh di tahun 2017. Kemudian kita bergerak lagi membangun Agra Nusa Villa juga di Nusa Dua itu di tahun 2018. Nah, selama perjalanan itu kita berpikir dengan properti yang kita bangun, dengan kualitas yang kita bangun yang bukan kualitas yang ecek-ecek ya, kualitasnya juga bisa dibilang kualitas premium, tercetuslah kita untuk membangun hospitality management company yang dinamakan Danapati. Danapati ini adalah sebuah doa sebenarnya karena maknanya Danapati itu dari bahasa Sanskrit itu adalah the king of wealth, raja kekayaan. Nah, berharapannya properti-properti yang dimanage oleh Danapati tentu mendapatkan berkat karena dimanage oleh Danapati. Setelah begitu kita banyak melakukan kolaborasi juga, kita mencarikan investor di tahun 2022. Hotel Sambina Prime juga sudah berdiri yang berada di Jakarta, itu purely kita sebagai operator di sana. Ya, sudah berjalan sudah udah 3 tahun ya sekarang ya. Dan setelah itu kita juga berinovasi juga untuk di bidang kuliner. Salah satunya adalah konsep yang kita bikin di rooftopnya The Nest Hotel Bali yang bernamakan Brewscape Restaurant. Nah, di sana kita benar-benar menggunakan ide-ide yang up to date ya, dengan perubahan zaman, dengan kebutuhan dari konsumen, dan akhirnya kita membuatkan konsep kuliner ini ya, ini sebagai starting lah untuk kedepannya. Jadi kita bukan hanya bicara mengenai kamar saja, tapi kita juga memperhatikan dari sisi F&B-nya juga. Ya, sebenarnya Danapati Hospitality ini dibawa ke pemimpinan saya, itu satu yang saya pentingkan adalah untuk legacy. Ya, legacy yang dalam artikan yang saya bisa turun temurunkan kepada the next generation. Ya, kita di sini membangun bukan hanya mau menikmati di saat sekarang aja, tapi yang bisa dinikmati oleh anak cucu kita kelak ke depannya. Nah, dengan begitu tentu kita punya visi adalah memberikan servis yang terbaik kepada tamu-tamu yang menginap di properti yang dioperate oleh Danapati, supaya mereka mendapatkan kesan dan pengalaman yang tidak terlupakan. Nah, kemudian untuk misi kami sangat memperhatikan untuk pengembangan dari sisi tenaga kerja kami, memperhatikan bahwa ya perusahaan itu dengan karyawan punya namanya hubungan yang sangat erat ya, karena saya punya pemikiran adalah begini, perusahaan itu tanpa karyawan tidak akan bisa berjalan. Tentu dengan karyawan tanpa perusahaan juga tidak akan berjalan. Ya, kalau untuk dari sisi saya terhadap Danapati ini terus terang seperti tadi saya bicara, awalnya kita membangun terlebih dahulu. Tentunya yang saya harapkan adalah satu, kita mengutamakan namanya transparansi di dalam manajemen.
Ya, kenapa begitu? Karena ya, yang saya boleh bicara sekarang, tanpa transparansi itu kita tidak bisa mengelola atau memanage perusahaan itu dengan baik. Nah, kita di sini tentu banyak yang kita harus perhatikan, tentu saja bukan dari sisi stakeholder saja atau pemegang saham saja, tapi juga harus kita perhatikan kepada karyawan kita. Dan juga tentu yang menikmati servisnya itu adalah siapa? Tentu tamu-tamu kita. Nah, dari segi Danapati itu saya ingin senantiasa memberikan contoh kepada tim yang berada di unit bahwa kita itu sebenarnya adalah satu brand atau satu perusahaan yang benar-benar memfokuskan diri kepada the best service. Ya. The best service tentu yang bisa dinikmati oleh tamu, tapi juga tidak boleh dilupakan adalah the best return untuk para investor atau pemilik aset. Karena ini yang seringkali dilupakan, bahwa aset-aset yang dititipkan itu nilainya tuh luar biasa, bukan nilai kecil, itu dari puluhan miliar sampai triliunan rupiah. Itu yang sebenarnya dari sisi kami itu perlu memperhatikan dari segi pemilik, bahwa aset yang dititipkan kepada kami itu tentu harus dikelola dengan benar secara pendapatan revenue, dan juga aset yang dititipkan ke kami itu tentu harus di-maintain dengan benar. Ya, dengan begitu barulah kita ada hubungan yang kita jaga kepada tamu, kepada karyawan, dan juga kepada stakeholder atau pemilik aset atau owner dari properti tersebut. Ya, tentu kalau kita bicara mengenai sepak terjangnya Danapati hingga ke tahun 2019 ya dari 2016, 2017 ke 2019 dan kemudian muncul COVID-19 pada saat waktu itu. Ya, tentu saja bukan Danapati saja yang merasa tertekan, tapi memang secara Indonesia sendiri atau Bali sendiri, hospitality itu benar-benar terpuruk pada saat itu karena ada pembatasan kedatangan, dan kita sama-sama tahu bahwa di Bali ini mayoritasnya itu adalah wisatawan dari mancanegara, dan dengan ditutupnya bandara Ngurah Rai, tentu tidak ada tamu yang bisa datang untuk menginap di hotel. Nah, jadi pada saat waktu itu ya dengan berat hati kita memutuskan untuk menutup hotel-hotel kita yang berada di Bali, ya, 2 di Nusa Dua dan 1 di Uluwatu. Ya, karena satu kita melihat bahwa dengan COVID ini tentu tamu itu tidak akan secara konstan mengalir ya ke Bali. Nah, oleh karena itu kita terpuruk selama hampir 2 tahun mau 3 tahun ya. Jadi kita kembali lagi pada saat di tahun 2022 itu saya mengambil momentum G20 karena lokasi hotel kami kebetulan berada di Nusa Dua. Jadi mengambil momentum G20 itu untuk membuka kembali operasionalnya The Nest Hotel bersama dengan Agranusa. Nah, jadi dengan strategi adalah back to basic sebenarnya. Karena kenapa? Satu, tentu pada saat kita buka kembali kita harus memperbaiki properti kita, ya karena toh juga sudah 2 tahun mau 3 tahun tidak beroperasional. Jadi kita benar-benar back to basic. Jadi kita memperbaiki aset kita, ya seperti The Nest kita memperbaiki lantai per lantai, ya memperbaiki fasilitas-fasilitas yang kita miliki sampai membuahkan satu konsep yang baru yang sempat saya sampaikan adalah roofscape restoran yang berada di rooftopnya The Nest Hotel. Nah, jadi kita benar-benar mengambil momentum G20 itu supaya dari sisi operasional kita bisa tersupport dengan revenue yang masuk. Dan saya lihat ya walaupun kami bukan chain hotel, ya sama sekali kami bukan adalah chain hotel, tapi revenue yang kami dapat di masa-masa kita reopen
Ya itu sangat luar biasa ya, sangat luar biasa bahwa ya kita bisa bangkit kembali sehingga tahun ini 2024 sudah fully repaired, fully operational dan mendapatkan revenue yang jauh lebih bagus dibandingkan sebelum pandemi. Begitu. Ya, jadi sebenarnya Bali itu masih sebagai primadona ya di Indonesia karena memang Bali ini cukup terkenal ya, cukup terkenal sebagai destinasi wisata dunia. Nah, jadi setelah COVID ya tentu market tuh berubah. Gimana bisa berubah yang sebelumnya Bali itu dihujanin oleh market China dan sekarang malah market China itu sudah berkurang sangat banyak secara signifikan dan pada saat kita operation kembali malah lebih banyak market dari Rusianya ya, Rusia, Belarus, Kazakhstan, dan yang cukup menariknya adalah market-market yang dulu belum pernah datang ke Bali jadi first timers ya, dari negara-negara yang dulunya jarang atau bahkan tidak pernah ke Bali. Setelah pandemi mereka melakukan pengunjungannya mereka ke Bali ya. Mungkin ini pun juga berkat dari sosial media yang dilakukan oleh para influencer ya, sosial media yang sangat menjamur selama post pandemi. Jadi maka membawakan market-market yang sangat baru ke Bali. Nah, tentu saja Bali sekarang kita perlu melakukan banyak inovasi dan tentu harus beradaptasi dengan market yang ada. Kedepan ini Bali akan bergerak ke luxury market. Nah, dengan luxury market tentu dari sisi Danapati kita pun juga melakukan inovasi dan perubahan. Salah satu contoh adalah aset kita yang berada di Uluwatu yang dulu bernama The Sapphire Cliff Villa. Sekarang kita melakukan rombak total yang kita namakan Agrananta. Ya, Agrananta adalah upscale brand kita dari Danapati. Dan selain itu pun juga karena selama post pandemi banyak yang namanya digital nomad yang menjamur atau datang ke Bali. Ya, bukan hanya Bali sih, tapi banyak di kota-kota besar Indonesia. Nah, makanya kita bangun satu brand yang bernama Kita Hotel. Ya, Kita Hotel adalah hotel yang affordable, ya, affordable dan kebutuhan yang bisa kita cakup untuk wisatawan digital nomad ini. Jadi senantiasa kita harus melakukan inovasi, beradaptasi dengan perubahan. Ya, kalau kita tidak melakukan perubahan, tentu saja kita tidak akan memajukan dari sisi usaha hospitality kita. Ya, betul sekali. Ya, saya bilang iklimnya investasi properti atau hospitality di Bali itu masih sangat berpotensi. Karena sekarang sudah banyak yang kita bilang lahan-lahan baru yang bisa dikembangkan yang dulu lebih banyak difokuskan di daerah Badung Selatan. Nah, sekarang sudah merambah ke Bali Utara. Nah, tentu saja dengan statistik kita bisa lihat bahwa kedatangan wisatawan sebelum pandemi itu rata-rata di tahun 2018-2019 rata-rata di 6 juta pengunjung. Nah, dengan adanya pandemi angka kedatangan ini menurun sangat drastis hingga turun ke ya hampir mau 1 juta per tahunnya. Tapi dengan tahun 2024 ini bisa ditaksirkan akan mencapai 7 juta pengunjung. Ya, di mana ini berarti kebutuhan kamar yang dibutuhkan oleh para wisatawan ini justru makin menambah. Nah, tentu saja kalau dibilang ini dari sisi Bali tetap sangat berpotensi. Ya, selain itu Indonesia secara menyeluruh itu sangat berpotensi karena dari pelancong wisatawan ini, dari mancanegara ini dengan dibantunya oleh sosial media, dengan dibantunya oleh influencer, akhirnya mereka lebih mengenal ternyata Indonesia ini tidak hanya sekedar Bali, tapi juga ada kota-kota seperti Jogja,
ya seperti Sumba, ya seperti Raja Ampat. Jadi iklim investasi untuk hospitality di Indonesia itu sangat menjanjikan. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, saat ini tentu dengan bantuan tim kita yang berada di corporate office di Jakarta, kita sekarang lagi melebarkan sayap untuk bertemu dengan owner-owner atau pemilik hotel yang membutuhkan konsultasi ataupun membutuhkan jasa operator. Pada saat ini kita sedang mencoba melebarkan sayap untuk ke daerah Jabodetabek. Kemudian juga kita akan bergerak masuk ke Lombok, ke Indonesia Timur, Lombok, Sumba, ya, dan mungkin Indonesia Barat seperti Medan atau mungkin Palembang. Jadi ini kita sedang melakukan penjajakan dan melakukan secara intensif bertatap muka dengan para pemilik unit ya untuk menyampaikan Danapati secara perusahaan yang bergerak di hospitality management ini. Ya tentu saja di Indonesia ini sudah tidak asing lagi ya dengan bendera-bendera ya internasional maupun bendera-bendera lokal tapi yang sudah menjamur sangat besar seperti top 3 ya di hospitality brand. Ya cuma dari sisi Danapati yang bisa saya sampaikan adalah kita bergerak itu bukan purely dari sebagai operator saja, tapi kita bergerak dari kepemilikan aset, kepemilikan unit. Jadi kita ini bergerak memang dari hulu ke hilir, ya. Dari awal kita sebagai pemilik atau owner dari aset properti, mau itu hotel, mau itu villa, dan kita kembangkan satu management company yang bernama Danapati ini. Tujuannya adalah supaya kita bisa melakukan banyak inovasi dan perubahan karena tentu dengan aset yang kita miliki, kebutuhan yang kita perlukan, tentu kita lebih tahu karena satu, ya seperti tadi saya bilang, kita bukan hanya sebagai operator, murni operator, tapi kita juga sebagai pemilik aset. Yang dimana sebagai pemilik aset, kita pun paham apa yang dibutuhkan. Bukan hanya dari segi revenue saja, tapi juga dari sisi operasional hingga gimana memaintain aset dan gimana supaya hotel yang dimiliki oleh owner-owner ini bisa long lasting dan bisa benar-benar termanage dengan benar. Intinya itu adalah yang saya bisa berikan adalah kita melakukan semua dengan satu, integritas yang tinggi, kedua adalah dengan transparan. Ya, kita di sini ingin melakukan pengembangan bersama ya dengan stakeholder dan juga dengan owner hotel dan juga dengan lingkungan di mana hotel itu berdiri, itu tidak bisa dilupakan juga. Ya, jadi memang ini sudah rahasia umum ya, apalagi setelah pandemi COVID-19, banyak hotel yang hingga saat ini masih struggling untuk kembali lagi beroperasional seperti sebelum pandemi. Yang bisa saya bilang adalah benar-benar back to basic saja terlebih dahulu ya. Harus dipentingkan adalah secara operasional itu harus sehat terlebih dahulu. Ya, operasional dan dari segi produk itu juga harus diperhatikan. Ya. Tentu saja yang kita bicara kalau aset perlu di-maintain tentu harus di-maintain dengan benar karena toh itu yang dibayar oleh tamu, ya, dibayar oleh tamu tentu harus mendapatkan produk yang jelas dan produk yang sesuai. Jadi saya bilang ya balik lagi harus step by step, ya tidak ada yang seperti membalikkan telapak tangan segampang begitu, tentu harus butuh proses. Dan tentu saja dari sisi pemilik-pemilik hotel tentu harus berpartner dengan operator yang cukup handal dan memang
paham dengan iklim dari sisi market yang ada, ya, sehingga inovasi-inovasi yang bisa dijalankan itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dari market yang saat ini ya terus terang sudah berubah ya dibanding dengan sebelum pandemi. Ya, jadi dari sisi Danapati pun juga sangat welcome jika para pemilik hotel memutuskan untuk berinteraksi dengan kami. Ya, tentu kami akan berikan insight yang lebih baik lagi, apalagi terhadap unit-unit yang unik, karena ya unit bisa berbeda-beda, berbeda ragam, hotel, villa, dan ini tentunya yang perlu kerjasama yang baik antara pemilik aset dengan operator. Iya, jadi harapannya dari saya sebagai CEO dari Danapati Hospitality Management, tentu saja kita tidak boleh melupakan kolaborasi yang erat ya, hand in hand dengan lingkungan yang kita ada ya, dan juga dengan pemerintah. Memang kita tahu saat ini dengan pemerintahan baru, tentu saja regulasi-regulasi akan ada pembaruan, dan ya kita berharap dari sisi Danapati bisa bekerja sama dengan Dinas Pariwisata untuk melakukan kolaborasi yang lebih mumpuni lagi ke depan, karena Indonesia secara pariwisata itu memang sangat diminati oleh mancanegara. Jadi tentu saja harus ada support juga dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan tentu dengan lingkungan di mana hotel itu berdiri. Jadi komitmennya dari sisi Danapati adalah kita bukan hanya melakukan perubahan saja atau melakukan inovasi, tapi kita juga mengantisipasi perubahan. Jadi di mana kalau kita bisa mengantisipasi itu, akhirnya kita membuat sesuatu inovasi yang di mana pada ujungnya adalah satu, tamu bisa mendapatkan pengalaman yang tidak terlupakan pada saat mereka menginap di hotel-hotel yang dikelola oleh Danapati Hospital Management, dan juga kepada semua karyawan merasa bangga bahwa mereka adalah bagian dari Danapati, dan yang ketiga adalah kepada para investor atau pemilik aset, bahwa aset yang mereka berikan kepada Danapati tentu akan dikelola dengan benar dan termaintain dengan baik. Closing statement in English. For us, the best partnership are built on trust, vision, and shared success. Danapati brings these values to every collaboration. Thank you.